Pada 8 April 1998 pukul 4 sore, para operator di pabrik milik Morton International memulai batch produksi Automate Yellow 96 die yang ke-32. Setelah semua checklist persiapan selesai dilakukan, para operator bersiap-siap di lantai 2 area proses B11 untuk mengalirkan ONCB ke dalam reaktor K7. Dibutuhkan waktu 25 menit untuk memindahkan seluruh ONCB dari tangki penyimpanan ke reaktor. Temperatur ONCB di dalam reaktor setelah pengisian dilaporkan sekitar 44 hingga 60 sekian, mendekati 70 Celcius. Setelah pengisian selesai, operator kemudian mengosongkan area B11 selama sekitar 30 menit untuk proses airing out. Pada pukul 6 sore, para operator kembali ke lantai 2 B11 untuk memasukkan reaktan kedua, yaitu 2EH ke dalam reaktor. Operator membuka valve yang mengalirkan 2EH dari tangki penyimpanan bawah tanah dengan besar bukaan valve didasarkan pada pengalaman. Dengan bukaan valve tersebut, operator memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk mengalirkan 2EH hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk reaksi. Kemudian, para operator istirahat makan malam. Pada pukul 7.40 malam, operator membuka valve steam untuk mengalirkannya ke jaket reaktor. Temperatur reaktor harus dinaikkan hingga 90 Celcius untuk memulai reaksi eksotermis antara ONCB dan 2EH. Operator mengira-ngira durasi pengaliran steam ke jaket berdasarkan pengalaman karena di halaman instruksi hanya tertulis heat carefully to 90 degrees Celsius. Tidak ada flow ataupun temperatur indikator pada aliran steam. Sekitar 15 menit setelah pengisian steam ke jaket, terdeteksi bahwa temperatur reaktor K7 dengan pesat meningkat menjadi 100 Celcius. Operator kemudian mematikan steam dan membuka valve air pendingin yang berada di sisi lain reaktor. Temperatur K7 tetap meningkat hingga mencapai 175 Celcius meskipun aliran air pendingin telah terbuka penuh. Pada pukul 8:15 malam, mulai terlihat ada gas yang mengalir dengan turbulen dari reaktor menuju kondenser, dan dari kondenser terlihat ada kondensat berwarna kekuningan yang memasuki separator. Reaktor kemudian bergetar dan ikut menggetarkan lantai di sekitarnya. Temperatur K7 terus naik dan mencapai angka antara 180 hingga 190 Celcius, melebihi titik didih sisa 2EH yang tidak bereaksi. Akibatnya, beberapa saat kemudian rupture disk yang kapasitasnya 10 PSI pecah. Tak lama kemudian terdengar suara sangat keras dari reaktor K7 seperti suara kereta api, dan reaktor ini bergetar dengan sangat brutal. Temperatur terakhir yang terlihat pada indikator sebelum para operator berlarian keluar adalah antara 200 hingga 260 derajat Celcius. Sebagai puncak dari kebrutalan reaksi eksotermis di reaktor K7, penutup mainway terlempar dan menumpahkan semua isi K7, lalu kebakaran besar pun terjadi. Automate Yellow 96 atau AY96 adalah bahan kimia yang biasa digunakan untuk mewarnai produk-produk petroleum. Bahan kimia ini adalah hasil reaksi antara orthonitropchlorobenzene atau ONCB dan 2-ethylhexylamine atau 2EH yang keduanya harus dalam kondisi cair ketika diumpankan ke reaktor. Karena ONCB memiliki titik leleh 32 Celcius pada 1 atm, maka senyawa ini harus selalu disimpan dalam suatu ruangan berpemanas agar tetap berada pada kondisi cair ketika akan dimasukkan ke reaktor. Reaksi antara ONCB dan 2EH bersifat eksotermis, di mana dari setiap gram ONCB yang bereaksi dengan 2EH akan dihasilkan panas sebesar 360 Joule. Reaksi ini akan menghasilkan adiabatic rise sebesar 180 derajat Celcius. Bagi yang belum tahu, adiabatic rise adalah kenaikan temperatur yang dapat terjadi setelah reaksi eksotermis jika panas yang dihasilkan dari reaksi tidak dilepas ke lingkungan atau diserap oleh sistem pendinginan. Jika reaksi antara ONCB dan 2EH tidak dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menyerap panas hasil reaksi, maka kenaikan temperatur yang terjadi setelah reaksi ini dapat memicu terjadinya reaksi lanjutan, yaitu reaksi dekomposisi produk AY96 menjadi senyawa lain. Reaksi dekomposisi ini sangat eksotermis, di mana setiap gram AY96 yang terdekomposisi akan melepaskan panas sebesar 1160 Joule dengan adiabatic rise sebesar 580 derajat Celcius. Agar reaksi antara ONCB dan 2EH berlangsung aman, artinya panas yang dihasilkan dari reaksi masih dapat tertangani oleh pendingin, maka ada dua hal yang harus diperhatikan.
Pertama, temperatur ONCB ketika memasuki reaktor harus dijaga pada 38 derajat Celcius, dan kedua, ONCB harus dimasukkan ke dalam reaktor secara bertahap, bukan sekaligus. Bagi yang tiba-tiba merasa bingung apakah video ini tentang pengendalian proses atau teknik reaksi kimia, saya tegaskan bahwa video ini adalah tentang pengendalian proses. Karena yang akan dikendalikan adalah suatu proses, maka kita harus paham dengan benar seluk-beluk proses tersebut agar tahu bagaimana cara mengendalikannya. Meledaknya reaktor K7 pada hari itu adalah karena pertama, sistem operasi yang salah, dan kedua, karena sistem pengontrolan reaktor yang tidak memadai. Kedua faktor ini memicu terjadinya runaway reaction pada reaktor K7. Runaway reaction adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi eksotermis yang telah tiba di kondisi yang sudah tidak dapat dikendalikan. Laju pelepasan panas sudah terlalu tinggi, melebihi kapasitas penyerapan panas sistem pendingin. Akibatnya, terjadi penumpukan panas dan gas di dalam reaktor, dan dapat berakhir dengan reaktor yang pecah atau meledak jika tidak ditanggulangi dengan prosedur untuk menghentikan reaksi. Di hari yang naas itu, berdasarkan investigasi pihak berwenang, dilaporkan bahwa kemungkinan temperatur ONCB yang memasuki reaktor K7 lebih tinggi dari yang seharusnya. Namun tidak ada angka yang pasti berapa sebenarnya temperatur ONCB saat dimasukkan ke reaktor. Kepala operator mengatakan hampir mendekati 70 Celcius, sementara asisten operator mengatakan sekitar 44 derajat Celcius. Karena waktu itu operator mencatat durasi yang dibutuhkan untuk memindahkan semua ONCB dari tangki penyimpanan ke dalam reaktor K7 adalah 30 menit, yaitu sama dengan pengalaman di batch sebelumnya, maka kedua operator menilai bahwa ONCB dalam kondisi cair dan artinya temperaturnya sudah tepat berapapun angka yang terbaca di alat penunjuk temperatur. Yang manapun yang benar, 70 atau 44 derajat Celcius, temperatur awal ONCB saat baru dimasukkan ke reaktor telah berada di atas temperatur yang seharusnya, yaitu 38 derajat Celcius. Ketidaksamaan pernyataan antara kedua operator tentang temperatur ONCB saat baru dimasukkan ke reaktor K7 mengindikasikan bahwa mereka tidak memahami pengaruh temperatur awal reaktan pada kinetika atau laju reaksi. Temperatur adalah indikator untuk menunjukkan seberapa tinggi level energi kinetik yang dimiliki suatu senyawa kimia. Semakin tinggi temperaturnya, maka artinya senyawa itu semakin agresif dalam gerakannya, yang dalam konteks reaksi kimia, artinya senyawa itu semakin reaktif. Yang akan saya sampaikan berikut ini bukan angka sebenarnya, tapi hanya sebagai ilustrasi. Dalam kondisi temperatur yang lebih rendah, misalnya 38 derajat Celcius, setiap detik barangkali ada 1 molekul ONCB yang bereaksi dengan 1 molekul 2EH, menghasilkan panas misalnya sebesar 1 Joule. Tetapi ketika temperatur dinaikkan, misalnya 44 derajat Celcius, karena kedua molekul ini semakin agresif, maka barangkali setiap detik ada 10 molekul ONCB yang bereaksi dengan 10 molekul 2EH, melepaskan panas sebesar 10 Joule. Artinya, jika temperatur awal reaktan lebih tinggi dari yang seharusnya, maka jumlah panas yang dilepaskan per satuan waktu juga akan semakin besar, atau bisa juga dikatakan laju reaksi semakin cepat. Para peneliti yang menjadi konsultan untuk proses produksi LY96 di Morton International merekomendasikan agar ONCB diumpankan ke dalam reaktor yang telah berisi 2EH dalam 4 tahap atau secara semi-batch. Rekomendasi ini disarankan mengingat reaksi bersifat eksotermis dan panas yang dihasilkan dari reaksi dapat memicu terjadinya reaksi dekomposisi LY96 yang jauh lebih eksotermis. Dengan mengumpankan ONCB secara bertahap, panas yang dilepas dari tiap tahapan reaksi masih dalam kapasitas yang dapat diserap oleh air pendingin. Namun sejak memperbesar kapasitas produksi LY96 dari 1000 menjadi 2000 galon per batch, Morton International mengubah prosedur operasi dari semi-batch menjadi proses batch, di mana ONCB dimasukkan sekaligus semuanya ke dalam reaktor untuk kemudian dicampur dan direaksikan dengan seluruh 2EH. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman pihak Morton International akan karakter eksotermis reaksi pembentukan LY96 dan bahwa penyerapan panas reaksi oleh air pendingin akan ada batas maksimalnya. Ini juga menunjukkan ketidakpahaman mereka akan kemungkinan munculnya reaksi dekomposisi LY96 sebagai konsekuensi dari menumpuknya panas di reaktor.
Sesuai dengan instruksi yang tertulis di kartu kerja, setiap kali akan memulai reaksi, operator harus memanaskan reaktor hingga mencapai 90 Celcius. Namun tidak dijelaskan bagaimana caranya, seperti berapa laju alir steam harus dialirkan dan untuk berapa lama. Karena tidak ada instruksi yang jelas, operator mendefinisikan perintah itu dengan cara mengalirkan steam melalui beberapa kali semburan singkat, dan ini pun juga berdasarkan pengalaman batch sebelumnya, tanpa mempertimbangkan temperatur awal reaktan yang sudah berada di reaktor. Para operator mungkin tidak menyadari bahwa pada batch ke-32 tersebut, sebelum steam dialirkan, kemungkinan sudah terjadi reaksi antara ONCB dan 2EH, mengingat temperatur kedua reaktan ini telah melebihi temperatur inisiasi reaksi. Makanya tidak lama setelah steam dialirkan ke jaket, temperatur reaktor naik dengan pesat mencapai 100 Celcius, dan ini adalah starting point terjadinya runaway reaction. Melihat temperatur reaktor yang telah mencapai 100 Celcius, para operator kemudian mematikan steam dan mengganti aliran ke jaket reaktor menjadi aliran air pendingin, namun ini sudah terlambat. Saat temperatur reaktor mencapai 100 Celcius, reaksi pembentukan AY96 menjadi semakin cepat dan laju pelepasan panas juga semakin cepat, ditambah juga kenyataan bahwa seluruh ONCB telah diumpankan ke reaktor. Artinya pada kondisi ini dihasilkan lebih banyak panas pada tiap detiknya, hingga tercapai suatu titik di mana akumulasi panas yang ada di reaktor cukup besar untuk memulai terjadinya reaksi dekomposisi AY96 yang justru menghasilkan panas jauh lebih besar. Akibatnya, akumulasi panas di reaktor menjadi semakin dan semakin besar dalam waktu singkat, melebihi kemampuan air pendingin untuk menyerapnya. Sebagai ilustrasi saja, anggap panas yang dilepaskan dari reaksi di K7 pada situasi ini adalah 1000 Joule per detik, namun kemampuan air pendingin untuk menyerap panas hanya 100 Joule per detik. Sisa panas yang tidak terserap oleh air pendingin inilah yang memperparah keadaan hingga akhirnya berujung pada terlepasnya penutup manway dari reaktor. Kejadian nyata kecelakaan di pabrik AY96 ini saya sampaikan sebagai pengantar untuk pengendalian proses adalah untuk memicu kesadaran bahwa siapapun yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengendalikan suatu proses di pabrik kimia harus benar-benar memahami proses tersebut dan menggunakan logika engineering pada tiap keputusan, bukan hanya berdasarkan pengalaman apalagi mengira-ngira. Ilmu pengendalian proses di teknik kimia tidak hanya tentang memilih instrumen pengontrolan apa yang harus dipasang pada suatu unit operasi, tetapi justru lebih banyak tentang analisis menentukan prosedur dan kondisi operasi untuk suatu proses, sehingga pada pengoperasiannya proses tersebut dapat dikendalikan. Instrumen paling canggih dan mahal sekalipun tidak akan mampu mengendalikan proses apapun yang dari awal metode pengoperasian dan kondisi operasinya sudah salah. Di antara yang mendengarkan video ini, barangkali suatu saat ada yang akan menjadi proses engineer dan control engineer. Adalah tanggung jawab dua engineer ini untuk merancang dengan baik metode dan kondisi operasi serta sistem pengendalian untuk suatu proses, sehingga resiko kecelakaan dapat ditekan sekecil mungkin. Operator di pabrik AY96 harus mengandalkan pengalaman dalam mengoperasikan reaktor K7 karena reaktor ini memang tidak dilengkapi dengan sistem pengontrolan apapun yang membantu mengotomatisasi jalannya proses. Selain itu juga karena mereka memang tidak dibekali dengan instruksi kerja yang baik dan rinci dari para engineer yang bertanggung jawab akan proses produksi AY96. Kecelakaan di pabrik AY96 milik Morton International ini memang tidak memakan korban jiwa, namun beberapa operator harus menderita luka bakar akibat kejadian ini. Dan jika dirunut sebab akibatnya, para engineer di Morton International adalah yang bertanggung jawab akan kecelakaan di reaktor K7. Jadi, ketika nanti kalian para calon engineer merancang suatu proses, rancanglah dengan baik proses tersebut serta sistem pengendaliannya, sambil memikirkan keselamatan para operator yang akan mengoperasikan proses tersebut.